menurut data dari Traveloka nih, staycation sendiri telah menjadi ataupun dikenal di Indonesia sejak awal 2010-an ya. Namun peningkatan minat staycation di Indonesia baru nampak sejak awal 2018. Konsep staycation sempat menjadi primadona bagi pekerja dan pelajar yang letih beraktivitas dan ingin merasakan liburan. Apalagi di tengah masa pandemi ini, liburan ini terbilang cukup aman dibanding jenis yang lain ya, staycation. Orang-orang bisa tetap merasakan refreshing lewat ide liburan yang tak memakan banyak budget dan waktu perencanaan. Nah, di tengah rencana penguatan kembali SBB, kita tahu ya sekarang kembali lagi masa SBB, kampanye staycation mungkin harus dipertimbangkan kembali nih. Nah, terus bagaimana nasib ide liburan staycation dan vacation di masa depan? Akankah muncul jenis liburan lain yang lebih baik setelah masa pandemi berlalu? Untuk itu, nanti kita akan bahas bersama-sama lebih dalam mengenai liburan di masa pandemik dan tentunya pasca pandemik. Akan kita bahas tuntas bersama para panelis kita pada hari ini, yang tentunya keren-keren banget gitu ya, sama kayak nama kita. Oke, senang sekali hari ini sudah hadir bersama kita. Banyak sekali panelis, biasa saya bilangnya beberapa ya, kali ini saya bilang banyak sekali panelis dari berbagai pihak. Dan ini lengkap banget menurut saya ya, karena dari sisi pemerintahannya ada, tentunya yang berhubungan sama pariwisata ya, dari pengelola wisatanya ada, dari duta wisatanya ada, sampai ada travel bloggernya juga gitu. Jadi lengkap, kita bisa ngelihat pariwisata ini dari banyak sisi seperti itu. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan sekilas tentang panelis-panelis kita pada hari ini. Yang pertama, saya mau mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Techminar Keren pada hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Vincentius Jemadu, selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparekraf. Oke, Pak Vincentius, apa sudah bergabung bersama kita? Pak Vincentnya sedang ada meeting dulu sebentar, saya sudah joinkan dulu, tapi Pak Vincentnya, tunggu dulu Pak Vincentnya ya. Nggak apa-apa Bu, sip, kita masih menyapa-nyapa dulu. Makasih banyak Ibu. Oke, selanjutnya kita lanjutin aja ya. Yang kedua, kami juga turut mengundang yaitu Ibu Sonti Pangaribuan, selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Ibu Sonti. Oke, kita lanjutin lagi aja ya, nggak masalah. Nanti karena beliau juga akan presentasi, jadi it's okay, kita lanjutin. Oke, yang ketiga, yaitu ada juga Ibu Siti Chotijah, beliau selaku Ketua Umum Komunitas Generasi Pesona Indonesia Nasional atau GENPI, yaitu sebuah komunitas yang terdiri dari netizen yang memiliki ketertarikan pada bidang pariwisata. Kalau kamu suka traveling, piknik, jalan-jalan ke destinasi wisata, atau kulineran, cocok banget gabung bersama GENPI. Seperti itu. Selamat datang, Ibu Siti. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, yaitu saya juga mau, yaitu ada Ibu Shana Fatina, selaku Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Terima kasih Bu Syafina sudah join di Techminar hari ini. Selamat datang Ibu. Oke, selanjutnya. Yang kelima, yaitu ada Bapak Agus Rohsyadi, selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Beliau sudah lama bergelut di industri kepariwisataan, berkiprah di PT Pembangunan Jaya Ancol hampir 30 tahun. Aktif di berbagai asosiasi kepariwisataan seperti Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI, Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia atau ARKI, Asosiasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, dan sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Selamat datang Pak Agus. Halo Pak. Siap. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada, yaitu yang keenam, ada Bapak Muhammad Arif Rahman, selaku co-founder dan managing director dari What Travel. Jadi What Travel ini adalah tour and travel agent ya, Bapak Ibu ya. Selamat datang Pak Agus di Techminar kita. Oke, selanjutnya yang ketujuh,
yaitu ada Kak Ulfa Jakiyah Al-Istiqomah, selaku Duta Wisata Inteligensia 2016. Mbak Ulfa sendiri adalah undergraduate student of Diponegoro University, Medical Faculty, majoring Nutritional Science. Halo Kak Ulfa, terima kasih sudah bergabung. Oke, dan yang terakhir, akhirnya ya, yang terakhir yaitu ada Kak Iren Natalia Komala, yaitu beliau seorang travel blogger. Jadi Kak Iren ini sendiri lulusan Desain Komunikasi Visual Universitas Tarumanegara yang beralih profesi menjadi travel blogger dengan blognya yang berjudul pinktravelog.com. Kak Iren menyukai wisata budaya dan naik gunung. Halo Kak Iren. Oke, halo. Udah nyapa. Siap-siap. Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Oke, yang pertama itu saya mau menanyakan nih kepada panelis-panelis kita pada hari ini, bagaimana rencana ataupun strategi dari institusi Bapak atau Ibu untuk bertahan ataupun menanggulangi dampak pandemi terhadap pariwisata, terutama dengan rencana PSBB di beberapa daerah, termasuk Jakarta misalnya. Dari Ibu Siti dulu mungkin mau duluan? Atau Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi untuk menghadapi pandemi dan kejadian yang seperti ini, kami adalah komunitas dan justru kami merasa terpanggil untuk lebih aktif begitu. Karena bagaimanapun Genpi ini kan ada di sosial media dan kami memang penyedia informasi pariwisata baik itu event, destinasi maupun kebijakan. Nah, pada pandemi COVID ini sebetulnya yang menjadi fokus itu justru 60% berbalik. Kalau biasanya kita promo tentang destinasi, saat ini kita betul-betul campaign untuk berbagai kebijakan. Misalkan kebijakan terkait dengan pada awal-awal pandemi ada di rumah saja, atau bahkan hal-hal lain sekarang Indonesia bermasker dan lain-lain. Jadi lebih mengutamakan bagaimana membentuk persepsi masyarakat, mengajak mereka untuk taat protokol kesehatan dan sebagainya. Dan himbauan juga untuk teman-teman yang memang aktif di sosial media ataupun berkegiatan di media, tren media, konsumsi media selama pandemi COVID ini justru naik 200%. Jadi saatnya kita juga harus menghandle informasi dengan lebih tepat lagi. Nah, terkait dengan PSBB, nah kita juga bagaimana untuk memberitahukan informasi terkini kepada masyarakat begitu. Jadi lebih ke konten kreatifnya arahnya ke sana. Jadi merubah perilaku dan juga merubah apa yang kita sajikan di sosial media begitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Siti untuk jawabannya. Mungkin dari lain ada yang mau tambahkan? Saya pikir silakan. Itu ya dari Jakarta ya. Yap. Ya. Bagaimana strateginya? Itu dia tadi betul-betul menerapkan CHSE itu di semua sektor pariwisata. Itu yang kita inginkan. Jadi tadi Pak Vincent sebetulnya udah sangat jelas sebutkan bahwa pemerintah nggak bisa melakukan ini sendiri, nggak mampu. Harus bersama-sama. Jadi kalau CHSE ini betul-betul kita terapkan secara ketat, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Kita bisa melaluinya dengan sehat dan selamat. Oke, makasih banyak Bu. Jadi CHSE itu tadi ya Bu, jadi CHSE. hal yang sangat penting banget gitu. Betul. Nah, satu lagi sebetulnya penerapan protokol CHSE dengan sangat ketat. Yang kedua adalah inovasi-inovasi di bidang digital dan inovasi-inovasi untuk atraksi pariwisata di luar ruang. Oke, baik. Terima kasih Bu Sonti untuk masukannya. Silakan dilanjutkan, boleh apabila ada yang mau memberikan tanggapan dari Bu Shana mungkin? Ya, sama pastinya kan CHSE fokus utamanya karena itu new normal pariwisata gitu ya. Terus kemudian sisanya adalah menyiapkan juga untuk mitigasi. Jadi krisis manajemen itu penting. Lalu bagaimana kita sekarang selain dari memanfaatkan teknologi digital melakukan pemasaran secara kolektif karena tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Kan kita tahu ada travel bubble ya konsepnya itu. Nah, bagaimana di travel bubble ini juga kita bisa mulai inisiasi duluan. Misalkan nanti Indonesia akan travel bubble dengan mana, nah kita akan spesifik untuk menargetkan market dari situ. Seperti itu tambahannya. Oke, terima kasih Bu Shana. Menarik. Dari ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari Pak Vincentius?
Boleh diulang pertanyaannya? Saya belum menyimak dengan baik. Baik, boleh Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana rencana ataupun strategi dari institusi Bapak atau Ibu untuk bertahan ataupun menanggulangi dampak pandemi terhadap pariwisata? Ya oke. Yang jelas yang paling pertama tadi yang aspek CHSE ya, dan saya sedikit tanpa mendahului kebijakan pemerintah pusat yang nanti akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman di industri pariwisata bahwa dalam 2 minggu terakhir ini atas inisiatif Mbak Wamen, Mbak Angela Tanusudibyo, bahwa Kementerian Pariwisata dalam rangka membantu industri dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah atau jangka panjang terkait dengan protokol kesehatan ini, Kementerian Pariwisata akan membantu memfasilitasi untuk memberikan sertifikasi secara gratis kepada hotel, kepada restoran, destinasi wisata, homestay, dan beberapa subsektor lain seperti transportasi, terkait dengan label Indonesia Care atau label protokol kesehatan yang sifatnya mungkin nanti nasional dan mungkin akan global ya, karena Kemenparekraf akan mengundang atau menggandeng Sukovindo sebagai institusi yang memberikan penilaian, assessment terhadap implementasi protokol kesehatan di sektor-sektor tadi. Jadi saat ini Ibu Wamen atau Mbak Wamen berusaha untuk menghimpun semua anggaran yang tidak terserap di beberapa deputi untuk membuat sertifikasi secara gratis kepada industri untuk membantu mereka. Karena kedepannya kita tahu bahwa wisatawan akan searching baik di OTA atau di platform lain hotel-hotel yang sudah certified, restoran yang sudah certified, destinasi yang sudah certified untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesehatan mereka. Nah, ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari Mbak Angela, Mbak Wamen dengan ide seperti itu, dan kami sedang menggodok ini, dan kebetulan saya bertanggung jawab untuk 5 provinsi, Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Jadi saya membawahi sertifikasi di 5 provinsi ini nanti. Dan teman-teman lain, kolega yang lain bertanggung jawab untuk sisa-sisa provinsi yang lainnya. Jadi saya kira ini suatu terobosan. Dan yang kedua, kami sudah 2 bulan terakhir ini sangat intensif dengan Pak Menkomar, Pak Luhut, terkait dengan stimulus kepada industri untuk membantu industri dan juga tentu masyarakat yang berwisata untuk memberikan diskon paket-paket wisata yang cukup signifikan sehingga bisa menggerakkan perjalanan bisnis di seluruh Indonesia. Dan untuk tahap pertama itu mungkin ada sekitar 2,5 atau sekitar 3 triliun yang akan digelontorkan untuk stimulus paket-paket wisata ini. Dan diharapkan nanti pada Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober itu akan di-launching, sehingga mulai Oktober itu sudah bisa dilaksanakan, diterapkan stimulus atau diskon-diskon paket-paket wisata ini. Saya kira ini hal-hal yang dilakukan untuk pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah keterpurukan industri kita itu. Oke, menarik Pak Vincentius. Terima kasih untuk tanggapannya, luar biasa. Boleh nambahin? Boleh, silakan Pak Agus. Ya, makasih Mbak Vera. Saya hanya mau menambahkan gini. Kalau di Joglo Semar yang kami lakukan itu adalah kalau di kementerian itu kan ada program BISA. Kalau di tempat saya itu ada program PD. PD itu pendukungan edukasi destinasi. Tujuannya adalah begini. Kita mencoba untuk mendorong desa wisata atau destinasi yang ada di Joglo Semar untuk berani membuat self-declare terhadap protokol COVID ini. Jadi self-declare ini kita membuat pelatihan bagaimana mereka itu membuat SOP-SOP, karena di daerah-daerah biasanya mereka itu
sangat lemah terhadap SOP. Makanya kita dukung mereka membuat SOP, kemudian kita juga bantu masalah yang berkaitan dengan penyiapan produknya supaya nanti pada sudah dibuka wisata mereka itu siap untuk melakukan segala sesuatunya. Makanya dengan kita dukung mereka membuat SOP, akhirnya mereka mampu mencanangkan yang namanya self-declare bahwa daerah mereka sudah melakukan persiapan untuk protokol COVID dengan sebaik-baiknya. Karena begini, di setiap satu daerah dengan daerah yang lainnya atau rekreasi satu dengan rekreasi lainnya, ini berbeda-beda SOP-nya. Misalnya Anda bisa bayangkan, misalnya wisata gua dengan wisata sungai, tubing dan lain sebagainya itu akan beda. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mendorong mengeksplor uniqueness yang ada di desa wisata tersebut. Contoh sederhananya begini, di daerah Kulon Progo itu ada yang namanya kopi. Kopi itu unggulan di sana. Nah, tetapi tentunya ini kita akan sulit bersaing dengan Starbucks misalnya. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan uniqueness. Misalnya di situ bagaimana kita gelar sebuah tiker, terus kemudian di atasnya kita kasih biji-biji kopi yang baru dikeringkan, terus kemudian juga untuk mengsangrai juga peralatan kita munculkan di situ sehingga orang menikmati kopi itu mengetahui prosesnya seperti apa. Nah, ini penting sekali untuk mengeksplor sesuatu yang unik di satu tempat atau tempat lainnya. Jadi itu beberapa contoh yang kami lakukan supaya destinasi di Joglo Semar ini apabila pandemi sudah lewat ini siap untuk menerima tamu. Kira-kira gitu tambahannya Mbak Vera. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Menarik sekali ya. Jadi menghadirkan uniqueness sendiri gitu ya, supaya punya nilai lebih gitu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Dari Pak Arief, mungkin boleh juga Pak, kalau misalnya mau menambahkan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Vera, dan selamat sore semuanya. Baru muncul saya ya di diskusi panel ini. Tadi saya udah nyimak keparannya, semuanya bagus banget. Dan ini kebetulan di sini saya mewakili travel agent saya, namanya Wat Travel. Ini kalau di Wat Travel sekarang yang dilakukan ketika pandemi, kami saat ini masih wait and see, sebenarnya masih nunggu kapan kira-kira aman nih buat jalan-jalan lagi. Jadi kami kali ini belum berani untuk memberangkatkan grup trip keluar dari Jakarta sebenarnya. Kami masih mulai mungkin saat ini masih mencoba meriset kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, dan kami mulai dari destinasi mungkin kayak destinasi alam yang dekat-dekat dari Jakarta dulu, misalkan di Sentul atau di Bogor kita mulai dari paket-paket trekking. Ini baru riset aja, kami baru mau rilis mungkin bulan ini atau bulan depan. Terus kemudian saat ini kami sedang pivot ke pengadaan event Mbak sebenarnya. Jadi event-event buat webinar, buat online seminar, dan juga kayak workshop-workshop gitu kan. Mulai dari virtual trip dulu, katakanlah membangkitkan orang-orang yang rindu dengan traveling, baru kemudian kami membuka destinasi yang dekat dulu, baru seperti tadi saya lihat di timeline-nya tadi, baru kemudian ke antar kota, baru antar pulau mungkin. Tapi itu bertahap, kami masih menunggu sih kapan saat yang tepat gitu. Harapannya sebenarnya kami mendapatkan juga insentif atau stimulus dari pemerintah juga, karena saat ini kami juga masih ada operasional cost yang mungkin harus ditanggung, dan mungkin itu nggak nutup dengan event-event yang kami lakukan, karena sangat jauh banget lah kalau dibandingkan dengan jumlah revenue antara yang dulu kita berangkatin tiap bulan ada puluhan orang, sekarang jadi sepi banget gara-gara pandemi ini. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari pendapatku, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Arief untuk pemaparannya. Berarti sekarang masih lihat-lihat lah ya akan seperti apa ke depannya, dan planning paling dekat berarti destinasi alam yang dekat-dekat ya, mungkin ya sekitar Jakarta gitu. Oke, menarik. Thank you Pak. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke soal berikutnya, karena masih ada beberapa soal. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah pandemi mengubah strategi pemasaran pelaku usaha wisata? Bagaimana tren yang berkembang saat ini? Silakan Bu Sonti, langsung aja. Ya. Apakah pandemi merubah perilaku wisata gitu ya? Pasti. Betul.
Pasti itu udah kita lihat, ya. Udah kita lihat sekarang semua orang tadi Pak Pak Vincent sudah mereka udah melakukan riset dan itu kelihatan bahwa orang nanti lebih suka berwisata dekat-dekat dulu. Dan itu terbukti dari data yang tadi saya sampaikan yang kita dapat dari Google Trends. Ternyata orang ingin staycation di Jakarta dan yang mencari itu adalah orang-orang Jakarta atau orang-orang di sekitar Jakarta. Jadi itu merubah sekali. Nah, ini yang harus sebetulnya dari sisi pemerintah bersama-sama dengan industri, tren ini harus sama-sama kita pelajari supaya kita bisa buat strategi-strategi baik marketing dan lain-lain supaya kita bisa menggrab nanti wisatawan-wisatawan kita instead of misalnya mereka pergi ke jauh-jauh ke Singapura, nggak usah jauh deh ke Singapura. Di sini kita punya apa yang mereka cari. Misalnya instead of mereka pergi ke Thailand, ke Phuket, mendingan mereka ke Bali atau ke Labuan Bajo, lebih menarik. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah berubah, sangat berubah. Dan itu yang harus kita pelajari sama-sama sebetulnya kita diskusikan betul-betul. Mumpung semua orang masih menahan diri untuk pergi berwisata, sekarang saatnya kita mempelajari perilaku yang berubah dan apa yang harus kita lakukan untuk itu. Oke, menarik. Siap, makasih Bu Santi. Mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain? Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Kalau dari pelaku wisata ya, pelaku travel agent perjalanan gitu, kalau dari kami ya, kalau dulu sebelum pandemi kami strategi pemasarannya adalah untuk mendatangkan revenue sebenarnya. Cuman ketika pandemi ini kami agak berubah nih, karena mungkin revenue nggak bisa sebanyak dulu, tapi kami saat ini menjaga gimana caranya supaya para konsumen ini nggak lupa dengan kami para travel agent. Karena kan kami nggak jual paket wisata saat ini. Lalu gimana cara mereka nggak lupa? Nah, caranya kalau di Travel sendiri kami bikin kayak semacam interaksi dengan para konsumen di sosial media sekarang. Kami bikin Instagram Live seperti itu atau mungkin bikin webinar tiap minggunya. Jadi kami nggak mau kalau udah kehilangan revenue kami juga kehilangan konsumen. Jadi sekarang saatnya menjaga konsumen dulu, baru ketika ini semua udah ready buat jalan lagi, kami nggak akan kehilangan konsumen tersebut. Kalau di Travel, strategi pemasarannya sekarang seperti itu. Kayak gitu. Oke. Thank you Pak Arif. Dari yang lain lagi mungkin, silakan mau menanggapi. Ya, dari saya nih boleh. Nah, kalau untuk menambahkan sedikit, kalau untuk teman-teman yang di Labuan Bajo ya, jadi tadi, karena kita tadinya marketnya lebih banyak wisatawan mancanegara, sekarang switch total untuk wisatawan Nusantara. Jadi itu bentuk-bentuk modifikasi dari paket wisata dan juga experience yang ditawarkan juga itu mulai berbeda. Kemudian juga kemarin kan juga ada arahan untuk bagaimana pemerintah pusat juga banyak melakukan meeting-meeting gitu kan di sini. Nah, jadi itu juga kita mulai masuk ke teman-teman masuk ke pelayanan untuk MICE juga. Jadi banding gitu ya, paket meeting dengan paket trip. Nah, lalu juga kalau yang kami lihat juga di sini adalah teman-teman juga lagi belajar untuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital. Dalam arti untuk memperkenalkan tadi yang dreaming apa segala macamnya, tadi yang mereka sudah full book gitu kan, sekarang dia mesti mengajak lagi orang untuk kembali mengingat Labuan Bajo, sehingga saya lihat juga teman-teman di industri juga sudah mulai melakukan menggunakan sosial media dengan lebih aktif gitu ya untuk memperkenalkan destinasinya. Lalu juga yang kita lihat juga di sini bahwa tidak lagi hanya menawarkan keindahan, tapi juga lebih banyak yang menawarkan narasi-narasi lebih dalam, misalkan tentang kebudayaannya, kemudian tentang bagaimana penerapan CHS-nya, dan kemudian juga bagaimana kesiapan destinasi secara umum. Jadi dia akan selalu melihat Labuan Bajonya itu aman, makanya ayo datang ke hotel A atau datang ke kapal B seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman di sini juga sudah mulai merasa kita mesti bareng-bareng nih saling mendukung, karena mereka melihatnya nggak bisa wisatawan yakin hanya dengan bandaranya aja yang aman, misalkan itu nggak bisa, tapi mesti dari bandara, pelabuhan, tempat tinggalnya semua harus secure. Jadi sepertinya memang momen COVID ini membuat kita semua lintas instansi gitu ya, baik pemerintah atau industri dan masyarakat sama-sama kompak gitu kan untuk menjaga dan menunjukkan bahwa kita siap untuk wisatawan kembali. Oke, menarik Bu Shana, thank you Bu untuk masukannya. Dari speakers lain mungkin ada yang masih mau memberikan tambahan, silakan. Ya, saya tambahkan lagi ya. Silakan Pak, boleh. Jadi gini, tadi dalam paparan saya tadi kan memang sudah dijelaskan secara gamblang beberapa perubahan, ada shifting paradigm ya, baik dari sisi produk, dari sisi preferensi maupun dari segmentasi wisatawannya. Satu hal yang belum saya sampaikan selain dari perubahan-perubahan tadi itu adalah
khusus untuk para pelaku, ini mungkin sangat penting harus garis bawahi dicatat untuk para pelaku wisata, agent, hoteliers maupun yang tour operators ya, bahwa dalam 1-2 tahun ke depan atau mungkin dalam jangka pendek ini yang harus diingat bahwa COVID-19 ini telah menurunkan purchasing power dari masyarakat. Daya beli masyarakat, daya beli konsumen, daya beli wisatawan itu betul-betul sangat turun. Oke. Mengapa? Karena income mereka sudah terbaru, bahkan ada yang cuma terima gaji 50%, bahkan ada yang dirumahkan dan macam-macam dampaknya lah. Yang ujung-ujungnya membuat daya beli masyarakat ini turun secara drastis. Nah, oleh karena itu secara psikologis minat mereka yang harus diingat dan digarisbawahi oleh para pelaku adalah orang sekarang pingin adalah less money more value. Okay. Atau pay less, ya, pay less for more. Okay. Jadi ini harus diingat. Marilah kita bersabar sedikit, tabah, kita menjual produk dengan margin yang sedikit aja dulu, nggak apa-apa untuk dalam 1 tahun ini, untuk nanti untuk bisa rebound lagi kita kembali ke harga yang normal. Saya memberi suatu contoh yang sederhana teman-teman kita di Thailand, pelaku-pelaku di Thailand. Jadi mereka rela hanya untung misalnya kalau dirupiahkan cuma 10.000 dari paketnya, marginnya cuma 10.000, artinya kurang dari $1. Oke. Tapi ini maksudnya supaya masyarakat dengan daya beli yang sudah turun ini tapi tetap ingin berwisata, itu mampu berwisata. Nah, mungkin ini dalam jangka pendek sebelum nanti back to tarif yang normal, tapi marilah kita istilahnya bersakit-sakit dahulu biar nanti bersenang-senang kemudian. Bukannya bersakit-sakit dahulu terus mengerang-ngerang kemudian, enggak. Tapi bersakit-sakit dahulu, tapi bersenang-senang kemudian. Kita dapat margin sedikit, tetapi volumenya kita tingkatkan terus sampai masyarakat itu punya daya beli purchasing power yang sudah stabil. Saya kira itu suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih. Oke, thank you Pak Vincentius. Nah, di sini mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mungkin sebagai pelaku ya, nggak cuma ini doang, tapi ada yang sebagai pelaku, nggak cuma sebagai consumer doang. Nah, ini pesan dari Pak Vincentius, jangan lupa, yaitu less money, more value gitu ya, mungkin bisa diterapkan juga untuk di masa seperti ini. Oke, baik. Dikit ya. Boleh, silakan, Pak. Boleh, silakan. Jadi sekarang ini saatnya atau waktunya pelaku industri untuk semakin memperkuat positioning destinasinya. Misalnya bagaimana tadi, kalau tadi contoh yang saya sampaikan adalah mencari uniqueness. Kalau ini agak beda sedikit, bagaimana kita membuat storytelling untuk produk-produk kita. Jadi storytelling ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Dengan cerita itu, informasi itu 90% itu ditransmisikan ke otak kita itu secara visual itu akan lebih cepat. Nah, kemudian cerita itu juga 22 kali itu lebih mudah diingat oleh otak kita. Jadi ini ya, storytelling ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam situasi seperti ini. Mumpung kita punya banyak waktu, ya kita harus pinter-pinternya bagaimana meng-create supaya kita bisa bercerita banyak mengenai produk-produk kita. Memang tadi yang disampaikan pembicara-pembicara dahulu ya benar, kita memang harus menyiapkan supaya konsumen tidak lupa sama kita, bagaimana kita juga membuat cerita-cerita ini. Mungkin tamat saya itu, Mbak Vera. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari speaker lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya mungkin saya lebih menuju ke satu orang ya, dari tadi belum kelihatan soalnya. Oke, ini pertanyaannya lebih untuk Mbak Ulfa Zakiah ya, selaku Duta Wisata Indonesia. Tadi katanya Duta Wisata Indonesia Intelijensia 2016. Mbak Ulfa mau nanya nih, sebagai Duta Wisata, Mbak Ulfa ini kan memiliki tugas untuk memperkenalkan dan mempopulerkan wisata gitu ya. Bagaimana Mbak Ulfa dalam mengambil sikap di tengah pandemi yang membuat orang-orang harus berdiam di rumah dan nggak sering berwisata, seperti itu? Oke, siap.
Terima kasih Kak Vera, apakah suara saya terdengar jelas? Yap, terdengar jelas. Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan bagaimana sih teman-teman, ini sini saya nggak hanya mewakili diri saya sendiri ya, tetapi dengan teman-teman duta wisata lainnya juga. Jadi di sini yang penting untuk digarisbawahi adalah hal-hal apa aja sih yang teman-teman atau para millennials ini, yang mana millennials ini kan mencapai 35% dari peminat staycation, bahkan bisa mencapai 57%. Nah, hal pertama yang harus teman-teman milenial perhatikan saat berwisata di kala pandemi adalah yang pertama, environment. Nah, gimana tempat wisata yang teman-teman kunjungi itu, apakah lingkungannya mendukung? Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada teman-teman pentingnya health and hygiene. Kemudian safety and security. Karena ini penting banget, mau teman-teman staycation or vacation, tapi yang saat ini sedang didominasi adalah staycation. Nah, kemudian untuk mempromosikan pariwisata, beberapa daerah saat ini masih tetap melangsungkan pemilihan duta wisata Indonesia di beberapa kabupaten dan provinsi, itu untuk terus mempromosikan wisata daerahnya. Nah, jadi dengan adanya pemilihan duta wisata di beberapa daerah yang kemungkinan masih zona kuning dan zona hijau ini akan membantu untuk promosi wisata secara virtual. Salah satunya adalah dengan adanya penguploadan foto, kemudian video, kemudian baik melalui Instagram maupun YouTube untuk memperkenalkan, untuk mengajak, sekaligus mengingatkan kepada teman-teman bahwa masih ada wisata yang perlu dieksplor gitu. Oke, menarik. Terima kasih Mbak Ulfa untuk masukannya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, saya juga mau nanya lebih ke satu orang nih ya. Karena di sini ada travel blogger ya, yaitu Mbak Iren Natalia Komala. Nah, Mbak Iren, saya mau menanyakan nih, mindset atau sikap seperti apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh setiap travel blogger di tengah dilema untuk berwisata dan menjaga kesehatan ini. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sekarang masa pandemi, mungkin travel blogger yang sudah menjadi pekerjaannya, misalnya sehari-hari itu kan harusnya traveling, segala macam. Nah, gimana sih caranya menyikapi mindset yang harus dipunya di masa seperti ini gitu untuk travel blogger? Halo semuanya. Yep. Halo Mbak. Sebenarnya ini kalau aku bilang bukan untuk aku aja ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin juga suka traveling. Sebelum kita pergi kemanapun, kita harus pastikan juga kalau kita sehat. Kalau sekarang kan juga kemana-mana, kalau pergi keluar kota dengan transportasi publik juga, naik pesawat atau naik kereta juga harus ada surat rapid, surat keterangan sehat. Jadi saya merasa saya aman kalau saya membawa dokumen itu, bukan aman untuk diri saya saja, tapi juga untuk orang lain. Nah, yang kedua, seperti yang tadi Kak Ufa juga bilang, kita harus riset destinasi atau riset tempat yang mau kita datangi itu, apakah misalnya ternyata zona merah atau zona hijau, kemudian apakah ada syarat kunjungan di tempat tersebut, dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan di sana. Pokoknya kita harus mencari informasi selengkap mungkin tentang tempat yang akan kita datangi. Nah, yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri lebih matang, dari segi fisik, mental, dan juga finansial. Karena menurut saya, kalau kita nggak siap mental, kita jadi ragu untuk pergi gitu. Jadi mendingan nggak usah pergi, karena kita jadi nggak menikmati gitu. Nah, kemarin itu saya juga sempat mau naik gunung sebenarnya, tapi ternyata itu tempatnya itu ada di zona merah. Dan waktu saya riset di YouTube, teman-teman yang udah pernah ke sana di era new normal itu, saya lihat tuh cukup rame gitu di tempat campingnya itu. Jadi saya juga akhirnya nggak berangkat karena saya nggak berani untuk ada di keramaian, ada di kerumunan itu gitu. Terus mungkin apa lagi ya, kalau sekarang ini mungkin virtual tour juga lagi booming kali ya. Saya punya saran atau ide ya, mungkin Bapak Ibu Borobudur atau Labuan Bajo atau wisata lainnya mungkin bisa mengadakan virtual tour di destinasi tersebut, tapi bukan hanya virtual tour tempatnya aja, tapi mungkin juga bisa memperkenalkan
apa namanya, misalnya oleh-oleh yang ada di sana, maksudnya sih untuk membantu masyarakat lokal untuk mendapatkan penghasilan juga gitu. Terus yang paling penting sih ya tetap menjalankan protokol kesehatan sih. Kemanapun kita pergi, memakai masker, sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Mbak Iren. Menarik banget ya. Tadi ada insight baru juga gitu ya. Mungkin kalau tadi soalnya kita ngomonginnya lebih ke arah protokolnya. Tapi ingat tadi kata pesan dari Mbak Iren bahwa kita juga harus siapin mental. Kita harus juga memperhatikan aturan tempat di mana kita mau pergi gitu. Kira-kira protokolnya seperti apa dan juga masuk ke zona mana nih gitu. Apakah kira-kira masih aman atau enggak untuk dikunjungi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Iren untuk masukannya. Sama-sama. Yap. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena waktu sudah mepet juga, mungkin sekarang panel discussion sebentar lagi akan kita tutup. Namun sebelum kita akhiri, saya mau minta para panelis mungkin bisa memberikan pesan dan pesan-pesan untuk para peserta pada hari ini gitu terkait dengan pariwisata ataupun terkait dengan topik kita pada hari ini. Silakan, mungkin bisa dari Pak Vincentius dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Vera. Singkat aja saya ingin menyampaikan bahwa at the end of a dark tunnel there is always a ray, ya, there is always a light, ya. Terus kita juga pernah dengar orang bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu. Selama kita masih punya harapan, punya asa, ini kita akan bisa lewati semua, kita bisa survive. Oke. Lagi-lagi bahwa semangat itu harus tetap ada. Oke. Itu sangat penting. COVID-19 boleh merubah semua tatanan kehidupan kita, tapi jangan sampai merubah semangat atau mematahkan semangat dan asa kita. Karena itulah yang menjadi aset kita untuk bisa survive. Dan ingat bahwa di balik semua krisis itu selalu ada peluang. Okay? Di balik semua krisis selalu ada peluang. Jadi mari kita tetap bertahan. Okay? Dan pemerintah juga tidak tinggal diam. Okay? Beberapa uji klinis tahap-tahap selanjutnya untuk vaksin ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tetap mendukung program pemerintah yang gampang, yang simpel aja. 3 hal tadi, selalu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, karena ini akan menekan transmisi pandemi COVID-19 ini. Dan saya sangat optimis bahwa tahun depan kita akan rebound, kita akan bangkit kembali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Vincentius untuk pesan-pesannya, luar biasa ya. Ingat Bapak Ibu teman-teman harus tetap semangat katanya ya. Semangat nggak boleh patah walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Sonti, silakan Bu. Oke, baik. Apa yang mau saya sampaikan? Saya mau menyampaikan acaranya keren bikin acara keren. Thank you, Bu. Saya pikir tadi saya setuju dengan Pak Vincent bahwa pandemi boleh melanda kita, tapi kita tetap harus bergandengan tangan untuk melakukan hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Pandemi jangan sampai membuat kita lumpuh layu. Ini harus menjadi momen buat kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam keindonesiaan kita, bahwa kita ini sebetulnya bisa melakukan hal-hal besar asal kita bergandengan tangan, berkolaborasi. Baik, siap. Makasih banyak Bu Sonti atas pesannya. Kalau dari Bu Sonti berarti harus bergandengan tangan ya Bu ya, harus tetap bersatu semuanya. Oke, terima kasih Bu Sonti. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan ke, mungkin dari Bu Siti dulu, silakan Bu. Baik Mbak Vera dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk Genpi bisa ikut bergabung. Pesan saya sebetulnya adalah ini adalah waktunya kita melakukan kolaborasi karena kita tidak bisa sendiri-sendiri dan kolaborasi ini akan memunculkan peluang dan sekecil apapun peluang, sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, mari kita lakukan dan jangan ditunda karena keputusan terburuk adalah menunda keputusan itu sendiri. Terima kasih.
Wow, oke, baik. Terima kasih Bu Siti untuk pesannya, menarik. Selanjutnya lanjut aja langsung oleh Pak Agus, silakan Pak. Terima kasih Mbak Vera. Saya pikir tadi sudah disampaikan banyak. Yang penting adalah bagaimana kita merawat, bagaimana kita menjaga semangat. Jadi semangat itu tentunya perlu dirawat, perlu dijaga juga. Nah kemudian yang terakhir Mbak Siti Khotijah, saya sangat sepakat. Kolaborasi ini sangat penting. Jadi kalau kita mampu membuat kolaborasi dengan pihak lain, itu minimal kita itu sharing untuk tanggung jawab. Artinya sharing beban. Nah, kalau kolaborasi itu bisa dimaknai seperti itu. Sehingga yang tadinya harus kita 100% karena kita kolaborasi ya sudah cukup 50% saja menjadi beban kita. Jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Yang jelas kita semua harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Jadi salam sehat. Jangan sampai kita kena pandemi juga, itu akan merepotkan semuanya kita. Mungkin itu Mbak Vera ya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pesannya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Pak Arif. Silakan Pak. Oke, terima kasih waktunya. Kalau dari aku sebenarnya sebagai pelaku perjalanan, mungkin pesan aja buat yang mau udah ngebet banget buat jalan-jalan, aku sih lebih berpesan lebih baik jaga kesehatan dulu, maksudnya lihat kondisi badan dulu sebelum kita memutuskan untuk jalan-jalan gitu. Jadi kayak kita tahu nih badan kita sedang sakit atau sedang sehat, kita sendiri yang tahu, jangan cuman karena nafsu pengen jalan-jalan terus kita jadi melupakan kesehatan. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalaupun tetap jalan-jalan, kita harus juga lihat kondisi lokasi yang akan kita datangin, apakah itu masuk zona merah, hijau, oranye, dan kuning gitu kan. Kemudian juga kita jangan lupa juga 3M tadi, yang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu selalu diingat kalau untuk kondisi seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja pesannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pesannya, kesehatan dan juga protokol harus dijalankan. Siap. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Ulfa, silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak Vera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menginvite saya untuk turut bergabung di acara Indonesia. Jadi pesan saya yang pertama sih buat teman-teman milenial ya, khususnya tetap aware gitu. Sekarang kan lagi dalam keadaan seperti ini, kita harus aware sama diri kita sendiri gitu. Apakah kita sendiri udah menerapkan aturan-aturan kesehatan yang lebih dipatuhi ketika kita berkunjung, karena jangan sampai dengan kita menginginkan bahagia untuk diri sendiri, ternyata malah jadi bumerang buat kita dan orang lain gitu. Kemudian yang saya ingin sampaikan, saya mengutip penelitian dari PAID bahwa pada basis global, industri pariwisata pada sejarahnya terbukti memiliki resiliensi dengan pemulihan yang cepat di berbagai krisis yang terjadi. Jadi, percaya aja bahwa pariwisata Indonesia bakal bangkit gitu. Dan kepedulian, empati, serta cinta menjadi alat yang tepat nih, yang powerful untuk membangun brand building, an empathic brand yang paling ampuh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pesannya Mbak Ulfa. Terus akhir selanjutnya silakan Mbak Iren. Terima kasih Keren sudah mengundang saya. Memang di pandemi seperti ini kan kita banyak belajar hal baru ya untuk survive, dan yang pastinya menuntut kita untuk lebih kreatif, bertahan. Jadi kalau menurut aku tetap bertahan, kita bisa mempromosikan Indonesia dari rumah, kita bisa sharing melalui media sosial yang kita punya, biar pariwisata Indonesia juga tetap top of mind, tetap bergaung di pikiran kita, kemudian tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Iren untuk pesan-pesannya.